Oke, kita masuk ke beban induktif. Nah, sebelumnya kita udah belajar kan ya, beban kapasitif itu pakai kapasitor. Sekarang beban induktif kita pakai induktor. Nah, gini bentuknya. Kayak pegas. Nah, oke, pertamanya gua buat ini dulu ya. Gua buat rangkaian dulu. Nah, ini sumber AC, kemudian konduktornya. Kita hubungin ke bebannya, ke loadnya. Nah, loadnya dia gini, induktor. Oke, anggap awalnya GGL dia ke sini. Set. Nah, di sini berarti L ya. Ini L, induktansinya. Dia punya induktansi L. Kemudian berarti ada arus yang lewat sini, arus lewat I. Anggap di sini IL, kita sebut IL. Nah, kemudian kan ada arus yang lewat, berarti di sini ada tegangan juga kan ya. Nah, tegangan kita sebutnya VL. Oke. Nah, kalau di kapasitor kita kan analisisnya pakai muatan kan ya. Nah, sekarang di induktor pakai apa nih? Oke, kita mainnya di sini induksi diri. Self inductance itu gimana? Gini kan ya. GGL sama dengan, ayo Pak. GGL di L. GGL tuh voltase di L. Nih, tegangan. GGL gitu ya. Gaya gerak listrik sama dengan minus induktansinya L dikali DI L per dt. Nah, jadi si arusnya nih seiring waktu berjalan si arusnya bakal berubah. Oke. Nah, ini induktansi diri GGL induksi. Nah, tapi di sini kita ini materi ini nih. Ini ada di bab ini ya, bab induktor di bab sebelumnya. Nah, oke, tapi di sini kita mainnya cuma besar aja. Jadi si VL-nya nih, si GGL kita ubah jadi V instan VL sama dengan ini V instan ya. Salah nih. Ini V instan, bukan V total. Nah, ini V instan. V instan itu artinya apa? V yang berubah terhadap waktu. Jadi waktu berjalan dia berubah terus. Oke, V instan berarti sama dengan L ya. Kita nggak pakai minusnya. Minus kan cuma arah doang. DI arusnya di induktor DI DL per dt. Nah, ini hanya besar aja. Kemudian kita rearrangement, kita ubah nih DI nya jadi sebelah kanan. DI per dt nya di sebelah kanan. Gue DI aja ya biar nulisnya agak enak. DI nya DI per dt nya sebelah kanan. Kemudian VL ya jadi di atas kan ya. VL di atas, L di bawah. Oke, nah jadi kayak gini. Kemudian ini bisa gue ubah nih. Gue ubah jadi berarti DI per dt sama dengan VL nya kita ubah jadi persamaan sinusoidal. Berarti V gede, V max, VL per L apa sin ya, sin omega t. Gua nggak pakai d aja biar enak nulisnya. Omega t dt. Oke. Nah, kan masih ada DI. Oh ya, ini kita pindahin nih. Ini dt kita pindahin ke sini. dt. Cara. Nah, kita integralin. Kan ini DI kan masih sebagian kecil ya. Kita integralin. Berarti DI-nya kita integralin. Nah, di sini yang diintegralin apa? Di sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan konstan ya, VL udah maksimum. Ini L juga konstanta. Berarti yang kita integralin ini. Nah, sinnya. Oke, jadi sama dengan gimana nih? Ada sin omega t.
ada omega T nya di dalamnya, berarti I gede nih, I gede, I tot I nya IL sama dengan kita misalin VL integral sin, ayo nih omega T kita misalin kotak. Nah dt nya apa, dt nya gue pisahin sini aja nih. Nah berarti d kotak per dt sama dengan apa, omega kan ya, berarti dt sama dengan d kotak per omega. Oke, kita ubah, berarti dt sama dengan d kotak per omega, omeganya di sini. Oke, nah berarti kita di sini aja ya, IL sama dengan omega kan konstan ya, berarti omega kali L integral sin kotak, sin langsung aja, sin kotak d kotak. Nah kita ubah lagi, berarti IL sama dengan V omega L. Nah sin diintegralin jadi min cos kan ya, nah min cos kotaknya kita balikin jadi omega T, omega T. Oke, nah berarti IL sama dengan apa, omega L itu apa, omega L, omega L itu kita kenal namanya X nih, ini gue kotakin biar gak nyampah. Nah XL reaktansi induktif itu omega kali L, berarti bisa kita ubah nih V ini omega L nya, berarti V per omega ini ya, omega XL per XL. Nah min cos omega T. Nah di sini kan kita makainya apa, di V nya, di V nya kita pakai di sini nih sin kan ya. Nah tapi di I nya pakai cos, sedangkan di arus bolak-balik kita bakalan mainnya namanya tertinggal dan mendahului, leading or lagging. Kalau leading itu dia mendahului, lagging itu dia tertinggal. Nah misalkan tapi di sini dapatnya kita cos sama sin, ini kan gak apple to apple kan ya, nggak bisa dibandingin, harus kita samain dulu nih. Sebelumnya kita udah pakai sin, yang di kapasitor udah pakai sin, di resistor udah pakai sin, berarti ini jadiin sin juga. Nah cara gimana, kayak tadi, kayak di materi sebelumnya itu pakai ini konversi gelombang. Nah konversi gelombang, berarti di sini sin plus sin, sini plus cos, itu kan cos ya, min cos, berarti min cos di sini dia min cos kita mau jadiin sin, berarti gini kan ya, set. Nah plus 90. Oke, berarti kita tambah 90 min cos dan kurang lagi omega T, kita plus 90 kan ya, kita plus 90 minus 90 biar jadi 0, minus 90 jadi apa, IL sama dengan V XL. Nah yang plus 90 ini buat jadiin ini, jadiin sin omega T, sisanya minus 90 minus 90. Nah ini ketahuan kan di sini ya, ini ketahuan nih, jadi dia apa, lagging ya enggak, tertinggal dari si arus si tegangannya nih, tegangannya kan 0, sudut fasanya kan 0, ini minus 90, minus dia tertinggal, berarti ini si tegangannya nih yang VL ini dia duluan. Oke, nah itu ini juga bisa kita ubah nih. Oke, terakhir
berarti V per X ini I gede, I total. Sin omega T minus 90 derajat. Nah, ini dia. Ini buat si arus. Buat induktor. Perubahan induktif. Oke. Nah, terus amplitudenya, hubungan amplitudenya. VL sama dengan IL kali XL. Oke, ini hubungan magnitudenya. Sip. Nah, sekarang kita tinjau dari segi grafiknya. Oke. Nah, grafiknya gue buat dulu ya. Ini sumbu Y-nya. Ini sum X-nya. Nah, misalkan di sini 0, di sini anggap T setengah. Kita main satu periode. Di sini berarti T, anggap sini satu periode. Kita gambar ini dulu ya. VL dulu. VL dia soalnya yang normal-normal aja. Nah, ini buat garis bantunya. Warna hijau. Nah, ini garis bantu biar gua gambar enak. Oke. Nah, berarti VL gimana VL? Gini kan ya. Puncak. Nah, ini VL ya. Dia normal-normal aja. Nah, ini pas di 0 nih, pas di 0 di sini. Ini VL. Nah, kemudian si IL gimana nih IL? Nah, dia saat waktu 0 kan tertinggal 90 ya, berarti di sini ya. 90 dia udah di puncak. Oke, berarti ini gini. Set. Nah, ini pas di sini. Nah, dia ke bawah. Puncak lagi. Nah, gitu. Jadi bedanya nih di sini dia 90 derajat. Oke, nah ini kan IL. Nah, kenapa tertinggal? Lihat nih. Saat di 0, waktu ke 0 detik. Ini X detik ya. Dia apa? Si VL-nya kan di 0, sedangkan ini di minus kan, yang di bawah, di minus. Tapi nggak bisa ini ya, kita nggak bisa bandingin nih nilainya. Misal di sini totalnya dia 220 volt. Nah, di sini minus 5 ampere kan nggak bisa ya. Volt sama ampere nggak bisa dibandingin, ya nggak apple to apple. Maksudnya volt sama ampere. Nah, ini buat grafiknya digabungin, cuma kita mau lihat fasenya doang, apakah sefase atau tidak. Oke, lanjut ke fasor ya, fase vektor. Fasor. Nah, misalkan ya V-nya kita pakai V aja. V awal dulu, yang normal-normal dulu. Nah, yang normal. Ini VL. V gede ya. Ini buat kalau garis C ini dia amplitudonya, magnitudonya, puncaknya nih. Nah, sedangkan yang di sini nih, yang di sumbunya ini instantaneousnya. VL. Nah, dia kemudian ini IL nya. IL dia ketinggalan 90. Oke. Nah, ini magnitudonya ya, amplitudonya. Ini instantaneousnya. Oke. Nah, berarti di sini ini kan totalnya berapa? 90 kan ya, 90 derajat. Nah, ini omega T atau omega drive T. Angularnya. Oke. Nah, rotasinya ke sini dia. Sip.